Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah, teman-teman, tema kita kali ini masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema yang baru, yaitu gunung, gua, dan kars. Nah, yang pertama, apa itu gunung? Ya, gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambar yang ada di atas itu merupakan gambar gunung. Nah, sedangkan untuk pegunungan merupakan kumpulan dan juga barisan beberapa dari gunung, ya. Jadi dia kumpulan dari beberapa gunung. Teman-teman bisa lihat contoh gambar yang ada di bawahnya. Nah, ini merupakan contoh gambar pegunungan, ya, teman-teman. Jadi kalau gunung itu satu, kalau pegunungan itu terdiri dari beberapa gunung. Nah, gunung juga memiliki beberapa jenis teman-teman. Yang pertama ada yang namanya gunung berapi. Gunung berapi adalah gunung yang mengeluarkan lava cair ya, lava yang panas. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar itu merupakan contoh dari gunung berapi. Lalu ada juga yang namanya gunung lipatan. Nah, gunungnya seperti terlipat ya teman-teman. Nah, ini ada di gambar kedua. Lalu yang ketiga ada yang namanya gunung patahan. Nah, selanjutnya kita ke gua. Gua merupakan sebuah lubang yang berukuran besar dan dalam yang terbentuk di permukaan tanah. Nah, teman-teman lihat ya, gambar di sini merupakan contoh dari sebuah gua. Nah, gua itu ada lubang yang berukuran besar dan juga dalam. Nah, ada beberapa jenis gua. Yang pertama, ada namanya gua kars, lalu ada gua litoral, gua vertikal, gua horizontal, dan gua bawah air. Nah, ini semua teman-teman memiliki tempatnya masing-masing ya. Nah, contoh kalau gua litoral ini biasanya ada di pesisir pantai. Nah, kalau gua bawah air biasanya dia ada di bawah air. Nah, bisa di bawah sungai ataupun di bawah laut. Selanjutnya adalah kars. Kars adalah bentuk bentang alam yang terjadi akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut. Ya, teman-teman, contohnya ada batu gamping. Nah, batu gamping ini gampang larut, teman-teman. Nah, jadinya ketika dia larut lalu dia mengeras, nah dia akan membentuk seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini, ya. Jadi dia memiliki bentuk yang unik, ya, unik-unik dan menarik. Nah, itu adalah kars. Oke teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi gunung, gua, dan kars, teman-teman bisa mendapatkannya nanti di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Oke, kita lanjut ke materi Sentra Bahasa. Nah, teman-teman kelas 3, hari ini kita akan membahas tentang akhiran, arti akhiran, dan juga membaca teks. Ya, kita mau latihan membaca teks. Oke, yang pertama ada akhiran i. Nah, akhiran i ini memiliki beberapa arti teman-teman. Nah, artinya itu bisa membuat jadi. Contoh, memanasi. Nah, itu maksudnya adalah membuat jadi panas. Yang kedua, memberi atau membubuhi ya. Arti akhiran i yang kedua, memberi atau membubuhi. Contoh, menggarami, yaitu memberi garam. Nah, ibu menggarami ikan gurame. Nah, artinya ibu memberi garam pada ikan gurame. Nah, lalu yang ketiga, menyatakan tempat. Nah, contoh katanya mendatangi. Nah, mendatangi. Nah, datang ke suatu tempat.
ayah mendatangi pasar. Nah, ayah datang ke pasar. Nah, itu maksudnya ya teman-teman. Lalu yang keempat, berulang-ulang. Nah, jadi arti akhiran i itu juga bisa berarti berulang-ulang. Contoh, melempari. Nah, artinya melempari itu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yaitu melempar ya. Melempar terus-menerus, berulang-ulang, dilempari terus. Nah, itu. Lalu yang kedua, arti akhiran kan. Nah, arti akhiran kan, nah ini untuk orang lain. Nah, membacakan. Nah, artinya membaca untuk orang lain. Nah, kakak membacakan buku untuk adiknya. Nah, jadi artinya si kakak membaca untuk adiknya. Itu ya maksudnya teman-teman. Lalu yang kedua, membuat jadi. Nah, memanaskan. Nah, membuat jadi panas ya. Ibu memanaskan air. Nah, jadi ibu tuh membuat airnya itu menjadi panas. Nah, seperti itu. Arti yang ketiga, membawa ke. Menyeberangkan. Nah, membawa ke seberang. Adi menyeberangkan nenek ke seberang jalan. Nah, maksudnya membawa ke seberang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Arti akhiran yang ketiga, ada akhiran an ya. Artinya itu bisa untuk ukuran. Contoh kiloan ya, kiloan. Maksudnya adalah ukurannya kilo. Arti akhiran yang kedua, menyerupai. Nah, contoh mobil-mobilan, menyerupai mobil. Adik bermain mobil-mobilan. Lalu yang ketiga, hasil pekerjaan. Contoh lukisan. Nah, lukisan ini artinya hasil melukis. Lalu ada arti akhirannya. Nah, sebagai kata ganti empunya. Sepatunya, sepedanya. Nah, itu artinya sepatu milik dia, sepeda milik dia. Nah, itu. Lalu arti akhiran man, wan, dan wati. Nah, ini biasanya digunakan untuk orang yang ahli ya, teman-teman. Contoh, olahraga wan. Nah, kan itu kata dasarnya olahraga. Nah, kalau ditambahi akhiran wan, berarti olahragawan, orang yang ahli berolahraga. Nah, wan ini biasa menunjukkan untuk laki-laki ya. Olahragawan, orang yang ahli olahraga, laki-laki ya. Nah, olahragawati. Nah, olahragawati ini sama artinya orang yang ahli olahraga, tapi bedanya dia untuk perempuan. Nah, kalau wan tadi untuk laki-laki, kalau wati ini untuk perempuan. Lalu juga ada lagi sejarawan. Nah, sejarawan ini merupakan orang yang ahli sejarah, dia laki-laki. Nah, itu ya teman-teman, akhiran dan arti akhiran. Jadi ada akhiran i, akhiran kan, an, nya, man, wan, wati. Nah, itu semua merupakan contoh akhiran dan arti akhiran. Kita lanjut ya. Nah, ada lagi arti akhiran is. Nah, nasionalis, orang yang berjiwa nasional tinggi. Sosialis, orang yang berjiwa sosial tinggi. Humoris, orang yang suka humor. Lalu ada juga akhiran isme. Isme, kolonialisme. Artinya dia berfaham atau beraliran kolonial. Sukuisme, berfaham kesukuan. Lalu nasionalisme, beraliran nasionalis. Nah, itu ya teman-teman arti akhirannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman kita akan mencoba untuk berlatih membaca teks. Nah, yang pertama ya, ini judulnya Taman Kota. Nah, Taman Kota. Di kota terdapat sebuah taman bunga. Taman itu terletak di tengah kota. Disebut taman bunga karena di dalamnya ada bermacam-macam bunga. Di antaranya ada bunga mawar, melati, dahlia, dan anggrek.
Di taman bunga juga disediakan bangku dan meja yang dikelilingi tanaman nan hijau sehingga membuat orang betah duduk berlama-lama. Selain itu, juga disediakan alat bermain untuk anak-anak seperti ayunan dan perosotan. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh teks ya, teks tentang taman kota. Nah, jadi ketika kita membaca sebuah teks, kita perhatikan tanda bacanya. Ada tanda baca koma dan tanda baca titiknya. Oke, teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Dan alhamdulillah berarti sudah selesai ya untuk materi untuk hari ini. Teman-teman, ini ada beberapa tugas, ada 2 tugas untuk teman-teman ya. Yang pertama, silahkan teman-teman cari minimal 5 kata yang memiliki akhiran dan buatlah kalimatnya. Ya. Misalnya teman-teman dapat nih 5 kata. Berarti teman-teman harus buat 5 kalimat ya. Kalau teman-teman dapat 6 kata, boleh berarti teman-teman buat 6 kalimat ya. Nah, jadi masing-masing kata itu 1 kalimat ya, minimal 1 kalimat. Silakan teman-teman kalau mau tambahin lagi boleh ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, silakan teman-teman cari dan tulis teks bacaan sebanyak minimal 2 paragraf dengan tema gunung atau gua ya. Lalu teman-teman bacakan saat recalling. Nah, teman-teman boleh cari teksnya sendiri atau teman-teman mau buat teksnya sendiri boleh, silakan ya. Tapi minimal sebanyak 2 paragraf. Ingat bagaimana penulisan paragraf? Ya, penulisan paragraf itu ada tulisan yang masuk ke dalam kalimatnya ya. Nah, itu menunjukkan 1 paragraf. Berarti kalau ada 2 paragraf, ada 2 kalimat yang masuk ke dalam. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan cari dan tuliskan teks bacaan itu, lalu teman-teman bacakan saat recalling. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.